Halo, ketemu lagi kita di Bincang Asik. Asik nggak, Bang? Asik dong, Bang. Asik. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget yang kalau dibilang ini band papan atas ya. Bukan atas papan loh. Ini papan atas loh asli. Enggak atas dia. Apanya? Ini papan atas bukan atas papan dan tentunya asik sekali untuk kita berbincang nantinya karena ini band metal yang dari daerah khususnya Kalimantan. Ya, Mar ya? Gitu ya. Oke, saya perkenalkan ini Bang Aken dari Kapital, personil Kapital, Bang ya. Siap, ya kapital sih. Setahu ini kapital ya. Kapital. Bukan kapitalisme. Bukan. Tapi itu boleh lah untuk bisnis. Oh, bisnis. Kapitalisme jadinya. Siap. Dan akhirnya industri musik ya. Bang, kemarin aku tuh sempat lihat kalau Abang masuk di dalam nominasi AMI Awards. Itu prosesnya gimana sih, Bang? Sampai bisa sampai segitu, sampai masuk dalam nominasi. Berawal dari Abang terjun di musik, kemudian mungkin ada beberapa band sampai akhirnya bisa dapat nominasi itu, Bang. Masuk dalam nominasi. Kalau masuk nominasi, apa ya? Kita nggak pernah kayak bukan pengen sih, kayak mimpi harus tujuannya kita mesti menang Emmy Awards gitu. Nggak ada sih. Karena kan selama aku pribadi dan anak-anak yang lainnya kalau main band metal ya bikin lagu, bikin karya, have fun, manggung. Jadi nggak kepikiran tuh untuk bisa masuk nominasi di Emmy Awards. Karena kan Emmy Awards kita tahu kan kulturnya bukan metal. Tahu kita ya, karena kebanyakan dari kecil kita nonton Emmy Awards ya pop mentok di rock gitu loh. Cuman ya kemarin sempat dari label nawarin ini mereka ada kategori rock dan metal nih katanya. Mau ini nggak? Mau masukin materi nggak ke situ gitu. Dari ribuan karya gitu, Bang. Ya udah, itu pun kita ya nggak yang terlalu expect terlalu tinggi sih, cuma ya udah masukin aja bos gitu. Minimal masuk nominasi aja dulu ya. Bahkan nggak kepikiran enggak lah, kita masukin aja bos. Karena band metal juga banyak kan gitu, yang bagus-bagus juga banyak. Kayak kita masukin aja bos, nggak apa-apa. Kalau tadi kabarin gitu masuk nominasi gitu. Ya udah, masuk nominasi pun kita senang ya, cuma kita juga nggak yang terlalu berharap menang juga sih. Paling enggak, tapi yang kita syukurin tuh kita bisa mewakilin Kalimantannya lah. Dan itu diapresiasi. Itu apresiasi sih, sangat diapresiasi anak-anak sih. Bang, terjun dalam dunia musik sendiri, Bang. Sejak kapan sih, Bang? Kalau musiknya profesional apa hobi nih? Profesional dan hobi. Nah, kalau hobi berarti dari SMP aku. SMP dong. Iya, dari SMP udah kalau hobi. Oke. Kalau memang sudah bakat memang dong. Iya, itu Hobinya. emang suka itu sih, suka main musik, ngeband gitulah. Ya SMP terus SMA lulus, berangkat ke Jakarta. Sempat reguleran di kafe juga. Oh ya? 2009-an apa 2000 enggak mah 2006 2007 kayaknya. Bangun-bangun di kafe-kafe gitu. Ya reguler main bass di kafe-kafe di Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Sebelum memutuskan untuk sekitar 2009 aku memutuskan untuk terjun ke metal. Oh, 2009 baru diputuskan ke metal. Di metal gabung di Betrayer pertama kali waktu itu. Jakarta. Udah habis itu Betrayer, lanjut Siksa Kubur, lanjut Hellcrash. Siksa Kubur tahun berapa sih, Bang? Siksa Kubur tuh 2011. 2011. Sampai 2015. Ini, Bang, mau disiksa juga dalam kubur. Jangan dong. Jangan dong. Bahaya, apa yang mau disiksa lagi? Udah habis semuanya. Terus? 2011, 2015 Siksa Kubur. 2015, 2015, 18 lah akhir Hellcrash. Setelah itu rehat sejenak. Sempat rehat juga, Bang. Ya, berapa bulan aja sih. Berapa bulan? Karena udah hijrah maksudnya pindah ke Tarakan kan, ke sini. Pindah. Nah, dari Hellcrash kan Jakarta. Memutuskan resign itu karena harus ke sini. Tahun? 2018 akhir kayaknya. 2018 akhir. Sebenarnya udah 2017 sudah prepare untuk di sini. Cuma kan kayaknya akhirnya, aduh ini kayak ribet nih bolak-balik. Mereka manggung terus kadang akunya lagi di sini gitu. Akhirnya mutusin resign. Berarti mobilnya agak berat ya? Iya.
Ya udah resign di sini udah sekitar setengah tahun. Ketemu Akbar, vokalisnya Kapital. Bukan Akbar Bang. Bukan, banyak ya nama Akbar iya berarti. udah ketemu ya udah dia ngajakin gabung. Gitu. Ngajakin gabung. Sebenarnya sih aku bukan ngajakin gabung dia, aku nawarin diri karena dia baru ditinggal gitarisnya kan keluar juga. Terus gue bilang, "Bar, aku aja gantiin gitarismu. Adisional aja nggak apa-apa." Gue bilang, "Buat dekat ini Tenggarong, Tarakan gitu. Kangen gue bilang main metal nih." Akhirnya Jadi dia malah langsung bilang, "Udah gabung jadi pemain tetap aja lah," katanya. Gitu ya udah. Bikin album. udah berapa album sih Bang? Kapital? Kalau untuk Kapital mereka sudah 7. 7 album. Aku pengerjaan yang 7. Dan Oh, nominasi itu yang ke-7. yang ke-7 itu dibuat dan Abang gabung dan masuk nominasi. Gila, kan? Gak nyangka juga ya. Gak nyangka juga ya. Gak nyangka metal-metalan padahal. Biasanya kan Noah. Yang masuk nominasi ya. Iya sih ya. Biasanya Noah. Bener ya. Gitu. Biasanya Dewa. Dan akhirnya Kapital yang masuk Iya. nominasi. Bang, di dalam musik metal sendiri apa sih yang paling ini kan ada beberapa yang nominasi yang ada nih, yang dari apa namanya dari band-band yang Yeah. ada itu di dalam nominasi metalnya. Tadi sempat ada yang perbedaan untuk metal sendiri. Ini macam-macam nggak sih untuk metal sendiri, Bang? Iya, untuk subgenre berarti ya. Macam-macam sih. Kita kan metal tuh emang basicnya juga rock sih. Cuman ya semakin apa ya, maksudnya namanya zaman itu perkembangan musik itu terus ada ya. Ya itu anak-anak metal itu kebanyakan suka rock. Karena basic mereka di rock. Tapi anak-anak rock belum tentu suka metal. Belum suka metal, Bang. Jadi kami tuh suka ngomong kalau metal itu eksklusif. Oh, metal eksklusif ya? Mungkin bisa bilang eksklusif karena gini. Eksklusifnya gimana? Pertama, Indonesia itu termasuk 3 besar negara dengan komunitas metal terbesar di dunia. Berarti kan kita punya potensi. Pecinta metal. Iya, kita punya potensi. Gini, maaf nih band-band pop ya, maksudnya. Sorry nih band-band pop, maksudnya gini. Suka pop nggak? Aku juga suka pop lah, apalah. Suka aku Noah. Maksudnya gini, kalau band pop itu misalnya kita nggak usah jauh-jauh lah ke Eropa atau Amerika. Kayak Noah diundang ke Kuala Lumpur. Yang ngundang adalah perkumpulan TKI atau kedudaan besar. Iya dong. Kedutaan besar, bukan kedudaan besar. Kedudaan ada ya? Kedutaan besar. Wah, kedudaan besar seru juga isinya. Itu biasanya kan kayak gitu yang ngundang kan biasanya. Tapi kalau metal tuh enggak. Pure penggemar metal, scene metal sana yang mengundang. Mereka patungan, mereka kolektifan. Kita ngundang kita main di sana. Oke. Jadi kenapa dibilang eksklusif? Karena militansinya. Ya ibaratnya banyak orang nih beli baju band pop di pasar banyak bajakannya. Karena jarang juga yang original merchandise-nya. Tapi kalau komunitas itu mereka bisa beli merchandise kita 125.000, 145.000 dengan bangga. Mereka akan bilang ini asli nih. Ini dari Kapitalnya official. Makanya kita mulai eksklusif gitu. Oh, di sini eksklusif. Iya. Makanya tuh apa ya? Intensnya sama kedekatannya sama mereka tuh udah kayak tulang punggung. Tulang punggung. Iya, mereka tuh ya tulang punggung. Nggak ada mereka ya, kan pasti mati juga komunitas sih juga mati. Iya betul. Iya. Itu kerennya. Makanya kita bilang eksklusif. Begitupun dengan Kapital di Tenggarong, Bang. Eksklusif juga ya. Wah, itu lebih dari eksklusif. Aku sebagai inilah, bukan sebagai anak Kapitalnya kalau ngomong ya. Sebagai di luar Kalau di Kapital. luar dari Kapital. Apresiasinya sendiri. Mereka ngebentuk ini ya, mereka ngebentuk Masa sendiri, Bang. iya, mereka ngebentuk komunitas Fansnya metal. gitu, fansnya gitu ya. Ya, mereka bentuk. Bahkan bisa dibilang fans mereka udah di luar Kalimantan. Karena kami sempat kemarin tour di Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, sebelum pandemi, persis sebelum pandemi. Kami tour di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, karena kami punya masa ya, makanya kami bisa ada tour kan. Kalau nggak ada masa nggak mungkin kita punya bisa tour kan. Ya itu kita tour waktu itu di situ. Titik terakhir tuh di Malang. Terakhir di Malang. Sebelumnya Surabaya,
Ya, Itu sebelum masuk nominasi AMI belum. sebelumnya. Nominasi AMI kalau nggak salah udah lagi pandemi ya? Iya. Ya kan ya? Bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, pandemi tuh Iya. nominasinya. Sebelum nominasi tuh. Oh berarti 2019. 19 akhir. 2019. Kan turnya tuh dari bulan Desember awal nggak salah. Itu. Bang, selama perjalanan dengan Kapital sendiri, Bang, melihat apresiasi, abang dari Kalimantan Utara nih, gabung dengan Tenggarong, Ya. Kaltim berarti kan, kemudian masuk nominasi di AMI. Untuk jujur loh Bang, aku sendiri gini, aku tuh kaget sendiri. Begitu tadi malam, nih dia ngomong, Bang, kita undang yuk, Bang Baken. Semua. Apa iya sih? Loh, Bang Baken ini masuk AMI loh Bang, ya kan? Yang ngomong gitu. Yakin nggak sih mau undang Bang Baken ini? Mau nggak sih datang gitu loh? Secara abang, ya kalau dibilang ini udah apa namanya, udah mainnya di Jakarta, kemudian tiba-tiba mau datang di podcast yang kayak gini mah, gitu loh. Aku sendiri tuh kaget melihat untuk abang turun, appreciate untuk kita gitu kan, yang memulai podcast gitu kan, kemudian mau bersama gitu kan, itu aneh sih, menurut aku humble banget sih abang. Kalau dibilang aneh enggak ya? Itu tadi kenapa kita bilang metal itu eksklusif. Begitu. Kita tuh punya pasar terbesar untuk ukuran dunia, kita lumayan terbesar kan. Tapi di satu sisi kita juga dianaktirikan. Tapi mental kita jadi terbentuk di situ. Kita udah terbiasa dengan itu gitu loh. Gitu. Karena yang sering membawa nama negara untuk ke luar negeri ya kebanyakan metal. Metal gitu. Yang bisa ngibarin bendera merah putih di event internasional itu ya metal. Makanya kita bilang kita eksklusif. Tapi kita nggak dieksklusifkan. Tapi kita emang eksklusif. Di daerah sendiri nggak dieksklusif kan? Indonesia. Di Indonesia. Tapi di luar Ini disensor. Ada habis besok-besok nggak boleh manggung. Yang sensor. Itu yang kemarin yang itu podcast tuh seru manggung loh, Sa. Enggak lah. Enggak. Maksudnya emang kenyataannya gitu. Maksudnya Kenyataan begitu ya. karena ya kita kayak itu kan festival besar tuh banyak ya di Eropa gitu loh. Band-band Indonesia tuh banyak yang sering main ke sana. Entah itu venue kecil atau yang besar. Ya kebanyakan dan lebih internasional bahasanya gitu loh. Musiknya tuh lebih internasional karena emang musik metal itu kita nih kadang nggak tahu liriknya. Iya. Tapi kena groove sama kena riff gitar segala macam ya udah kita langsung ngeblend aja. Tapi Bang, mohon maaf, aku boleh bertanya kan? Ini Udah boleh lah. Ini. Dia nanya boleh apa enggak? Dia kan nanya boleh apa enggak? Ini maksudnya gini. Apakah memang kalau misalkan konser band metal gitu kan, identik dengan ini harus mabuk atau apa gitu? Gimana sih Bang itu? Enggak lah. Enggak juga ya? Enggak. Metal itu kan musik aja. Musik aja. Mau mabuk, kita malah nggak pernah mabuk. Maksudnya nggak pernah mabuk tuh karena malah gimana ya? Kita tuh kan energinya mesti kita simpan karena metal itu lebih energik dari band ya pop kan. Kita yang emang pure udah kayak nge-gym, kayak apa ya? Kayak kita biasanya tuh kardio di atas tuh udah kayak mandi keringat kalau sudah main. Jadi kalau misalnya kita sebelum manggung mesti mabuk, mesti bukan mabuk, ada incas gitu. Harus maksudnya minum dikit. Oh enggak. Kita enggak bisa kayak gitu, enggak bisa kayak gitu malah. Karena takutnya enggak fokus. Ya sih. Dan kita juga say no to drugs ya. Say no to drugs. Asik. Janganlah drugs, waduh. Tak ada gunanya. Kata Bang Aji. Iya Bang, karena mohon maaf aku sendiri nih ya, yang baru kemudian melek dengan metal. Dari dulu itu mindsetnya terbangun kayak gitu. Kok harus konser gitu, tetapi kayaknya harus fly gitu, apa gitu kan. Justru kalau fly, enggak bisa kita kalau fly, enggak fokus. Karena itu kan intens banget mainnya. Rapat gitu loh, tight. Rapat, ya. Jadi kalau misalnya
lembek, maksudnya fly itu kan lembek, ya nggak bisa kita. Nggak fokus, nggak konsen, malah berantakan ntar. Nah, banyak orang ngomong kan kayak metal itu mainnya asal-asalan, yang penting berisik. Salah. Kita kalau sampai salah, kita takut sampai kita salah main, karena itu tight banget gitu mainnya, rapat. Cepat gitu Iya, ya. rapat. Jadi kalau misalnya salah, jadi cupu gitu nanti. Iya, iya. Apalagi di depan penggemar, kalau sampai salah kan lucu ya. Ya penonton Pasti lah. dia tahu nih. Ya lah, Ini salah itu nih. salah nih. Itu salah kok yang ini. Itu cupu jadinya. Paling gitu. Bang, untuk ke depan sendiri Bang, Capital sendiri itu akan mengeluarkan album lagi atau seperti apa sih Bang? Kemarin bulan berapa ya aku kesana ya? Pas pandemi juga sih, sekitar bulan Maret kayaknya. Bulan Maret tahun ini? Ya, Maret kemarin. Sempat kesana, itu kan kebetulan lagi ada live streaming kami di YouTube. Acara Kecraft-nya Tenggarong. Itu sembari ini ngerjain materi-materi yang nanti album. Gitu. Materi albumnya? Album baru. Album barunya. Jadi, keluar tahun depan? Iya, Tahun ini? tahun depan sih harusnya. Tahun Kalau depan. tahun ini nggak mungkin sih. Tahun depan. Mhm. Kalau nggak ada halangan tapi. Dan itu bakal seperti yang sebelumnya, tour. Ya kalau misalnya udah kita bisa jalan, kalau pandemi sudah memungkinkan untuk kita keliling, Keliling pasti lagi. tur. Karena kami kan juga sebenarnya sebelum pandemi itu sudah ada panggilan ke waktu itu Eropa. Kemarin itu tawarannya tuh gini loh, waktu itu sekitar daerah-daerah Perancis, itu Eropa mana lah itu. Ada tur di situ sama di Jepang, Taiwan sama Jepang sebelum pandemi. Gitu. Cuman akhirnya ya cancel karena pandemi. Karena pandemi. Padahal kan lumayan lah lihat ini bule. Kan bule. Bule Ini- itu. Kalau sukanya bule apa bule? Bule jamu. Bule jamu. Bule jamu. Ini masukannya bule jamu Bang. Waduh. Yang mana, so? Paling itu. Pasti keliling sih. Habis bikin album, materi pasti tur. Pasti tur Bang. Pasti. Kita nyarinya pasti tur kok. Ya? Iya, kalau nggak tur, susah juga kita ngenalin. Kenalin lagunya. Iya. Dan Lagu. anak-anak di Jawa, Pasti. karena pasti kita incar pasti Jawa kan. Kalaupun ya Kalimantan pasti. Tapi tetap kita ngincar Jawa. Seperti kita ngomong tadi kan. Bang, kenapa sih harus ngincar Jawa Bang? Kenapa sih nggak dibuat di Di Kalimantan sini iya, di sini ada planning itu kemarin Oh, sempat. Nah, jadi itu banyak banget ya planning sebelum pandemi itu. Ini tadi itu tur Kalimantan, Borneo. dulu? Ini lebih seru malah. Turnya ini bareng nama Siksa Kubur, bandku dulu. Jadi berdua nih pengen jalan bareng. Siksa kubur jalan, Capital Bareng, jalan, bareng. dan dulu abang pernah ada di Iya. Siksa kubur, Nah. kemudian masuk di Capital. Kita jalan bareng turnya, berdua. Oh ya? Planningnya udah di situ untuk yang Kalimantan. Kalimantan tuh rencananya waktu itu startnya Pontianak, terus lari ke Palangkaraya, Banjarmasin, terus pokoknya daerah-daerah itu, terakhirnya itu nanti di Tarakan, planningnya tadinya. Cuma pandemi ya. Pandemi lagi Mundur pandemi lagi, nanti lagi. Oh banyak banget, udah banyak banget planningnya. Untuk segi apresiasi sendiri Bang, kultur Kalimantan dengan Jawa, segi fans ya. fans metal. Gini, di Jawa itu terbentuk fans karena mereka terbiasa dengan nonton dengan band metalnya langsung live ya. Kasarnya gini lah, ada acara di Jakarta, militansinya anak-anak metal, scene metal itu, komunitas metal, mereka bisa dengan naik kereta ekonomi dari Jogja kah, atau dari Kediri kah, dari Kudus kah, untuk ke Jakarta nonton. Mobilisasinya. Ya, mereka datang untuk nonton di Oke. Jakarta. Karena ada, biasa tuh di Jakarta sebutannya bulungan outdoor. Iya, Bulungan. Itu tempat kami biasa manggung, dan di situ emang tempat kayak pusatnya kalau bikin metal udah Iya. pasti meledak di situ. Di outdoornya, apa di Iya, indoornya itu ya? di outdoornya. Outdoornya. Yang tempat lapangan basket. Iya, lapangan basket iya. Aku Itu- sering ngopi situ juga. Oh iya? Iya, di Bulungan. Itu. Nah, itu pusat. Kami sebut tuh tempat keramat. Kenapa keramat? Bikin acara metal itu pasti pecah. Tapi yang paling banyak itu justru anak-anak Jawa Yang paling banyak di datang. sana. Mereka tuh datang nih
Acara itu kan mulai pagi, biasanya jam 10. Hmm. Ya udah mereka datang, plek-plekan datang jam 10. Mereka pulang besok subuh. Nginapnya tuh ya di stasiun apa di mana dekat di emperan. Makanya kita bilang, wah, ya militansinya mengerikan gitu. Jadi ya, makanya kita harus selalu pengen tampil maksimal gitu karena mereka jauh kan. Ya mereka naik ekonomi, mereka bukan naik pesawat, ya capek-capek. Jadi itu capek kan. Iya. Sudah jauh-jauh datang, kemudian Kita mainnya blee ya, kasihan. Ble itu apa lagi? Nah, maksudnya mainnya caur lah, cupu. Oh, cupu-cupu. Nah, jadi kan kasihan gitu loh. Iya. Mereka udah semangat dan memang gila sih, mereka nggak ada capeknya. Datangnya 10 pagi, nonton, power mereka itu sampai terakhir tuh sama. Mereka istirahat 1 kali. Jeda maghrib. Jeda maghrib aja ya? Habis sholat, mereka tidur bentar. Sampai Isya. Jedanya tuh maghrib sampai Isya biasanya. Habis itu langsung Habis itu gas lagi, sampai habis. subuh. Gila ya, makanya. Hebat tuh. Dan itu belum pernah terjadi di Kalimantan. Kita emang di Tarakan khususnya nggak bisa karena secara geografis, makanya kan bilang kenapa bisa lebih besar di Jakarta, karena secara geografis gampang dijangkau oleh daerah manapun kan. Ibaratnya punya komunitas kayak itu tadi Jakarta, bandnya Jakarta bagus. Iya. Ya dia disamperin dari Jogja, dari segala macam, ya aman aja bisa kan. Kalau kita kan enggak, kita pulau. Ya kali, mahal amat kan. Iya. Itu kali. Habis biaya di transportasi. Kadang dari Bulungan sini aja kan kadang mikir juga kan. 150. Iya, bolak-balik udah berapa? Tinggalnya di mana? Kalau ada keluarga enak. Dan di sini kan masih, ya maaf nih, masih jarang yang kayak budaya tidur di stasiun. Iya. Tapi aku pernah sih tidur di emperan juga di Jakarta. Gitu. Nggak pernah sih. Paling enak gitu. Hah? Pernah ya? Damai ya? Iya, damai. Bang, untuk ke depan masih ada nggak sih tempat band metal untuk di Kalimantan di Tarakan sendiri, di Kalimantan Utara? Kalau di Kalimantan Utara banyak band metal yang bagus-bagus sebenarnya. Banyak. Tarakan tuh banyak. Tarakan banyak, Bulungan banyak. Aku pernah dengar kan. Teman-teman juga sih mereka, maksudnya adik-adik itu. Materinya oke-oke gitu loh. Makanya aku selalu ngasih mereka semangat. Bikin aja gitu, bikin aja. Semampu kalian, semaksimal kalian bikin aja. Nanti biar lewat aku aja. Ibaratnya nge-linknya. Aku share ke, aku repost, aku langsung WA. Japri ke mereka, suruh mereka dengar. Ya itu pernah aku lakuin gitu. Kayak ada band B-Side dulu. B-Side itu terkenal di Bandung. Terus ada band yang teman waktu itu bandnya si... Aku lupa lagi band Saling. Band di sini tuh namanya Takran Sisgrave. Sisgrave itu ya aku dengar materinya, demonya aku kirim ke gitarnya B-Side. Bilang, dia dengerin dah. Pas mereka dengar, lah band mana katanya? Band Tarakan, gue bilang. Band Tarakan. Berarti banyak dong kita di sini sebenarnya. Bagus-bagus kok. Bagus, band metalnya bagus-bagus. Cuman tapi kok nggak pernah tampil ya? Atau aku yang kurang update, Bang? Ada 2. Wah, barengan tuh. Nahan, berarti dari tadi nahan tuh. Udah gatal nahan. Habis ini siapa yang minum sih, Bang? Iya. Nyatan lu aja. Nah, dulu. Jadi kan Rockin' Born itu kan event internasional yang dibikin anak-anak komunitas di Sorsi Capital ini kan. Itu yang pernah main di sini itu band Moritorus sama Identity Crisis kalau nggak salah. Pernah main di sana, anak band Tarakan. Itu aja aku udah bangga gitu loh. Maksudnya kita dapat apresiasi dari event nasional walaupun itu di Tenggarong, tapi itu event internasional hitungannya karena yang datang band internasional. Dan kita diapresiasikan sama Rockin' Borneo dari band Tarakan ini. Itu aja aku udah pas dengarnya keren nih, bangga gitu loh. Di saat mereka main ya aku main dari Jakarta waktu itu Hellcrash. Cuma tahu mereka main Tarakan ya keren sih. Walaupun mereka naik motor dari Bulungan ke Tenggarong. Dari Bulungan? Anak-anak itu. Ke Tenggarong? Iya. Gila. Tapi ya emang itu hebatnya. Perjuangan banget loh itu, Bang. Iya, mereka harus tahu juga. Berarti untuk metal sendiri mengajarkan tentang perjuangan juga gitu loh ya? Iya, emang iya. Ya, emang harus punya mental kalau main metal. Kayak kami ya dulu awal-awal ya
nggak semuanya enak. Kayak 16 seat, isi 10 orang sama barang ya nggak tidur kan, duduk tidur. Itu mesti keliling Jawa. Itu waktu itu belum ada tol baru ya. Jadi semuanya pantura. Ini kayak fans klub bola, kayak bonek gitu. Iya. Apa? Iya. Pokoknya militansi Iya, banget. militansi bola, militansi. Benar. Benar tuh, militansi kayak gitu. Sampai seberat itu perjuangannya, Bang. Karena ada bahasa kami, kalau metal itu bukan kami yang memilih, tapi kami yang dipilih. Asik. Nanti kau sudah dipilih nggak, Bang? Hah? Sudah dipilih nggak? Bukan kau yang memilih nih, tapi kau yang harus dipilih. Harus kayak gitu perjuangannya. Pilih 1, 2, gitu banyak lah. Gitu dia Oke. pilihan. Sip. Karena kalau kita yang milih, pasti kita suatu saat bisa nggak di situ gitu. Karena kita kan hanya memilih. Bang, bentar. Aku Bakar. memilih untuk membakar. Oh iya, boleh. Ada Kayaknya harus nih. Kayaknya next time next kita time ada. harus siapkan ini. Enek. Ya Bang ya. Iya, Amalia. Nggak, bercanda. Itu kata teman katanya. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Bakar Mas. Siap, Bakar. Sambil lupa bakarnya. Iyalah kalau dipilih, karena kita kayak terpilih itu kan kayak ibaratnya sadar nggak sadar lu terpilih dan kayak menjual jiwa gitu. Maksudnya Bawa banget gitu loh. iya, Bang. jadi kayak ngejual jiwa kayak ya nggak akan bisa lepas. Dan itu sama mungkin perasaan yang Abang dapatkan pada saat band Kapital sendiri itu masuk di nominasi AMI itu. Iya, itu sih membanggakan sih. Wow banget. Iya, karena band kalau dibilang kan kita band Kalimantan, bukan band daerah pusat. Bukan di sana ya. Dapat apresiasi desentralisasi, seperti itu Bang. aja udah bagus itu. Udah keren sih. Dan nggak mimpi juga. Nggak muluk-muluk juga waktu itu masuk ya. Harus jadi pemenang Iya. gitu kan. Atau nggak pikir untuk jadi nominasi juga nggak. Jadi ya udah, lumayan lah nanti kapan-kapan kalau cerita pernah nominasi gitu. Ya minimal pernah Nominasi, iya benar. Daripada nggak pernah ya. Benar. Yang minimal ada lah. Dan kami nunggu itu Bang untuk konser nanti. Iya dong. Tarakannya. Kan ya makanya Keren kita tuh tur Borneo tuh yang pengen banget kemarin tuh, asli. Tarakan tuh terakhir yang diaturnya. Karena paling ini kan, Kalimantan Utara paling besarnya di sini kan. Tarakan. Masih ada nanya ya? Nanya aja. Terus sering ketemu Aswar berarti. Hmm? Sering ketemu dia, berarti. Nanya ntar beda-beda nih Aswar. Aneh dia kalau nanyanya. Iya. Apalagi? Kalau untuk sejauh ini berarti Abang mobile terus nih. Kalau ada, Tarakan Tenggaro. ya kalau ada Untuk event atau kerjaannya, mobile. Ada kemungkinan nggak sih Bang untuk ditarakan sendiri, Apanya? merintis band sendiri? Enggak. Enggak deh. Masih tetap setia dengan Iya. Kapital Bang. Maksudnya gini. Kenapa aku milih Kapital karena mereka juga bisa dibilang sama kayak aku angkatannya gitu, seangkatan gitu. Anak-anaknya umurnya seangkatan gitu. Yang 21, 22 gitu. Itu misalnya. Wow. Cuma makanya terus kita udah kenal juga kan. Maksudnya ketemu di event-event di luar tuh Kapital sama waktu zaman aku band di Jakarta ya ketemu juga. Emang udah kenal karena kita kalau metal tuh ya begitu gitu udah kayak paguyuban. Tapi tadi ada yang gue lupa tadi Bang. Abang konser dengan ada rencana konser barengan dengan Sisa Kubur. bandnya Abang dulu sebelumnya. Atau mungkin pernah nggak sih? Waktu kemarin 2020 itu masuk nominasi bareng dengan bandnya Abang yang sebelumnya. Pernah sih? Iya kan? Iya. Terus gimana sih Bang perasaannya begitu pas ketemu lagi di sini di nominasi? Yang jelas sama-sama aku tetap senang ya, maksudnya karena itu kan bandku dulu ya, Iya. dengan bukan tanpa
tanpa drama keluar, ya emang bener baik-baik gitu. Baik-baik. Yang jelas senang dan ada perasaan kayak berarti Capital tuh diapresiasikan sekali disandingkan dengan band-band yang di sana gitu loh. Sedangkan kita band Kalimantan. Sangat berarti kita bisa dibilang memiliki kualitas yang sama. Yang sama. Iya, gitu. Jadi itu dia bisa membuat jadi adik-adik atau generasi penerus terpacu kan. Yes. Bukan nggak mungkin kita akan seperti ini juga gitu loh. Gitu. Banyak efek positifnya sih. Banyak efek positif. Banyak. Nggak ada yang nggak mungkin lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan itu butuh regenerasi nantinya Bang. Harus. Dengan metal sendiri. Harus. Semua harus regenerasi. Bang, apa sih pesan Abang untuk generasi muda ke depan di aliran metal sendiri? Sebenarnya kalau zaman sekarang itu lebih mudah daripada waktu awal sebelum internet seperti sekarang, sosmed seperti sekarang gitu loh. Tapi juga lebih sulit karena akan banyak bermunculan band-band yang keren juga. Dulu nggak ketahuan karena nggak ada sosmed, ternyata bagus tapi nggak terekspos. Mungkin terekspos, mungkin karena temannya sendiri orang media, tapi nggak bisa ke tempat yang nggak tergali tempat yang lain. Yang sekarang sih berarti gini aja, berkarya aja sebagus-bagusnya, konsisten kalau emang di metal ya, konsisten berkarya, punya mental. Mental tuh kalau suka metal ya metal tanpa harus jadi kayak trendy. Jadi nggak hanya ikut-ikutan. Yang jelas metal itu nggak mungkin, ya kasarnya kalian kalau nyari terkenal tuh jangan di metal. Karena kita bukan negara yang dengan band metal yang gampang terkenal. Tapi kalau emang kalian suka metal dan dipilih metal, ya kalian nggak akan peduli itu. Kalian tetap harus berkarya, konsisten, komit dengan apa yang kalian putuskan. Gitu paling. Asik. Cukup podcast kita. Yang jelas bintangnya asik ya. Wah, asik ya, Wan? Asik dong. Tadi ngasal ngomongnya. Tapi keren loh, Bang. Bagus. Komitmen. Oke. Cukup. Thank you. Oke, jumpa lagi nanti untuk bincang asik berikutnya. Pokoknya yang jelas, War, asik nggak, War? Asik dong. Asik lah. Face tuh gini ya. Oke. Gimana, Face tuh Bang? gini ya. Agak sih face. Metal gimana sih, Bang? Metal tuh begini sih. Begini kan? Ini kalau baru, ini kalau jadul. Iya, jadul baru. Terus tadi yang itu apa tadi? Nggak iseng aja nggak tahu apaan. Iya, apa nih ya? Thank you, Bang. Thank you.